Dosen-dosen tentunya sudah tahu informasi terkait dengan jadwal sertifikasi dosen untuk gelombang kedua tahun 2024, di mana beberapa dari teman-teman dosen yang akan mengikuti sertifikasi dosen itu secara khusus itu berkomentar di YouTube saya ataupun bahkan DM ke Instagram saya terkait dengan apakah benar adanya pembatasan kuota penerimaan sertifikasi dosen pada gelombang kedua ini. Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang terus memantau channel saya, yang terus melihat video-video saya. Terus dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Dan kalau Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung saya melalui Super Thanks. Nah, kali ini saya mau berbicara atau menginformasikan atau sharing ya terkait dengan informasi yang banyak beredar di teman-teman dosen yang akan mengikuti sertifikasi dosen yang menyatakan bahwa kalau adanya pembatasan di dalam penerimaan dosen yang disertifikasi pada gelombang kedua ini ya. Jadi teman-teman dosen tentunya pasti sudah menerima surat edaran yang per tanggal berapa ya kemarin, per tanggal 27 Agustus ya 2024 itu terkait dengan jadwal sertifikasi dosen gelombang kedua tahun 2024 ya. Di situ Bapak Ibu bisa melihat ya terutama teman-teman dosen yang akan mengikuti sertifikasi dosen, yaitu pada tahap 1, yaitu ada yang data eligible dan seterusnya sampai pada tahap 3 ya. Banyak yang kemudian bertanya bahwa pertama itu apakah adanya pembatasan dari dosen yang akan disertifikasi pada gelombang kedua ini ya. Kalau berdasarkan surat tersebut ya, di bagian bawah itu disampaikan bahwa periode sertifikasi dosen Kemendikbudristek, dosen yang akan disertifikasi itu akan diambil dari kategori yang sudah lulus atau yang sudah lolos pada tahap kedua pada periode gelombang ke-1 ya. Jadi ada yang dosen-dosen itu yang sudah lolos ya di gelombang pertama itu sampai ke tahap kedua. Tahap kedua itu apa saja? Misalnya sampai penyusunan PDD UKT-PT dan penilaian persepsional, kemudian perhitungan nilai persepsional oleh PSDU PTU, kemudian pengajuan dosen yang disertifikasi oleh PSD PTU. Nah, itu yang tahap kedua. Jadi teman-teman dosen yang pada gelombang pertama itu sudah sampai kepada tahap kedua, itu akan maju lagi pada gelombang yang kedua ini ya. Jadi bukan adanya pembatasan sekian gitu. Ya sekian dosen gitu yang sampai katakanlah 200 katanya 235 dosen gitu. Jadi jangan disalahartikan ya. Jadi bagi teman-teman dosen yang pada gelombang pertama itu tidak lolos ya, dia sampai pada tahap kedua itu diikutkan pada gelombang yang kedua ini, di mana pada gelombang 1 yang berstatus tidak masuk kuota nasional itu akan diambil berdasarkan penilaian sebanyak 235 dosen yang disertifikasi yang akan masuk pada tahap ketiga gitu. Jadi dari gelombang pertama itu pada tahap kedua ada 235 dosen yang disertifikasi gitu ya. Nah, mereka-mereka yang 235 dosen yang bersertifikasi ini akan melanjutkan ke tahap yang ketiga. Nah, tahap ketiga itu seperti apa? Tahap ketiga itu adalah penilaian portofolio oleh asesor, kemudian yudisium internal, baru yudisium nasional gitu. Jadi mereka sudah tidak melalui tahap 1 gitu ya. Mereka sudah otomatis masuk ke tahap yang akan melanjutkan ke tahap ketiga karena sudah gagalnya kan atau tidak lolosnya kan di tahap 2 gitu. Nah, sedangkan bagi teman-teman dosen yang baru akan mengikuti sertifikasi dosen gelombang kedua, itu dimulainya dari tahap yang eligible, dari tahap pertama gitu. Itu tadi. Jadi itu jangan salah kaprah, jangan salah diartikan. Itu yang kemudian banyak menimbulkan pertanyaan, keresahan oleh dosen-dosen
teman-teman dosen muda terutama yang akan mengikuti sertifikasi dosen. Banyak yang kemudian DM ke Instagram saya atau bahkan yang sudah tahu kontak number saya itu WA pribadi ke saya bahwa Pak, apakah betul ini adalah adanya pembatasan untuk dosen pada gelombang yang kedua ini, ya. Saya bilang bahwa bukan seperti itu maksudnya, tapi maksudnya itu yang 235 itu adalah dosen-dosen yang pada tahap satu itu, yang pada gelombang ke-1 itu mereka cuma sampai pada tahap kedua, tidak sampai kepada tahap ketiga gitu. Nah, oleh karena itu yang 235 dosen yang akan disertifikasi yang gagal pada gelombang pertama itu sampai kepada tahap kedua, itu dilanjutkan di gelombang kedua ini ke tahap yang ketiga, semacam itu. Jadi tidak ada, sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu, tidak ada pembatasan ya bagi teman-teman dosen yang akan mengikuti sertifikasi dosen gelombang kedua, itu tidak ada pembatasan jumlah berapa dosen yang akan disertifikasi gitu. Jadi persiapkan saja berkas-berkas saudara. Kalau sudah masuk eligible, ya silakan Bapak Ibu mengikuti segala bentuk prosedurnya, termasuk pada tahap kedua dan tahap ketiga. Persiapkan PDD UKT-PT-nya, kemudian penilaian persepsionalnya, kemudian pengajuan dosen yang akan disertifikasi itu. Kalau Bapak Ibu lolos ke tahap kedua ini, maka Bapak Ibu secara otomatis juga akan lanjut ke tahap ketiga, yaitu nanti akan dinilai portofolio saudara itu, ya semacam itu. Jadi saya tekankan tidak ada pembatasan, ya tidak adanya pembatasan untuk gelombang kedua ini. Kalau dibatasin, yaitu berarti ada yang tidak benar nih di dalam kebijakan yang mereka buat. Tetapi sekali lagi saya tekankan tidak ada pembatasan gitu. Kemudian ada juga yang bertanya bahwa Pak, saya itu sudah mengisi BKD itu, pelaporan LKD di BKD sisternya itu sudah 4 semester dan itu sudah memenuhi semuanya. Tetapi ketika proses untuk pengajuan ke eligible itu tidak memenuhi atau tidak masuk dalam syarat eligible. Nah, itu yang juga saya bingung. Akhirnya saya sarankan bahwa yang bisa menyelesaikan ini adalah operator kampusnya yang menyurati ke Kemendikbud atau lewat LL-Dikti, kalau dia itu adalah yang bersangkutan itu adalah dosen swasta, lewat LL-Dikti ya, kemudian dikawal terus kenapa yang menyebabkan sister saudara itu atau BKD saudara itu meskipun sudah 4 semester ya, 4 semester di dalam pengisian LKD BKD di sister itu memenuhi, tetapi ketika pengajuan untuk sertifikasi dosen justru tidak eligible, ada keterangan tidak memenuhi, padahal di pelaporannya itu sudah memenuhi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Kalau Anda yang akan menyelesaikan tidak bisa, yang bisa menyelesaikan itu adalah operator kampus yang akan menyurati ke Kemendikbud ya, melalui layanan pusat layanan bantuan itu di situ. Karena itu yang paling tercepat di situ. Nah, tetapi saya tidak bisa menjamin ya kalau saudara itu bisa mengikuti sertifikasi dosen pada gelombang kedua ini, gitu. Karena itu sangat terbatas sekali. Pada tahap pertama itu kan sudah masuk, udah tanggal 2 kemarin ya. Sekarang tahap kedua itu kan sudah dimulai sejak tanggal 3 kemudian sampai tanggal 20 gitu. Sekarang sudah masuk tanggal berapa ini? Sampai saya buat video ini tanggal 5 gitu. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan kembali. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa tidak adanya pembatasan di dalam perekrutan dosen yang akan disertifikasi pada gelombang kedua tahun 2024 ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Nanti kita bisa sharing-sharing informasi lagi. Kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.